Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk KPM kategori ini mendapatkan bantuan PKH total Rp2 juta lebih dan cairkan segera melalui KKS bagi yang belum mencairkan dana bantuan tersebut. Ada dua bantuan sosial tambahan yang akan dicairkan di awal Desember tahun 2023. Tentu juga termasuk penerimanya untuk penerima PKH juga BPNT. Bagaimana informasi lengkapnya teman-teman ataupun Bapak Ibu? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini tentu sedang berlangsung proses pencairan bantuan PKH, BPNT, baik melalui KKS ataupun melalui PT Pos Indonesia. Dan hal yang mengejutkan adalah untuk pencairan melalui KKS. Di tahapan sebelumnya mungkin KPM PKH ataupun BPNT yang melakukan pencairan bantuannya melalui KKS agak sedikit bersedih karena dicairkan hanya untuk 2 bulan saja. Namun di bulan November ini ternyata ada kejutan di mana proses pencairan dana bantuan berulang atau berkali-kali lipat sehingga membahagiakan tentunya bagi KPM yang mana proses pencairannya melalui KKS. Tidak hanya itu, KPM PKH BPNT melalui PT Pos Indonesia tentu juga ikut berbahagia dengan proses pencairan bantuan PKH dan BPNT mereka. Dan juga Bapak Ibu tidak sedikit ya penerima KPM PKH BPNT yang menerima atau mencairkan dana bantuan melalui KKS ataupun melalui PT Pos Indonesia pada bulan November ini mendapatkan bantuan berjuta-juta rupiah. Pada hari ini kami akan memberikan sedikit informasi untuk Bapak Ibu di mana ada salah seorang KPM PKH yang sudah mencairkan dana bantuannya mencapai total 2 juta rupiah hanya untuk bantuan PKH saja, komponen balita. Nah, jadi menurut KPM ini sudah lama ditunggu, sudah lama dicek, ternyata masih zonk. Dan pada hari ini dicek ternyata langsung cair double. 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Berarti untuk periode di sebelumnya dan periode November-Desember langsung dicairkan ke KKS KPM ini. Apakah juga Bapak Ibu lain juga mendapatkan pencairan yang sama atau mendapatkan pola pencairan yang sama? Silahkan tinggalkan komentarnya pada kolom komentar. Dan jika KPM ini mendapatkan bantuan BPNT juga, tentu bisa mencapai bantuannya 2 juta lebih. Karena untuk bantuan BPNT sendiri periodenya Rp200.000 dan untuk November, Desember juga Rp200.000. Dan untuk teman-teman KPM yang melakukan pencairan melalui PT Pos Indonesia, proses pencairannya tentu juga bertahap. Jadi kapan harus datang ke PT Pos? Tentu tunggu dulu surat undangan yang diberikan oleh pihak PT Pos untuk melakukan pencairan bantuan PKH dan BPNT ini. Silahkan datang sesuai dengan informasi yang ada pada surat undangan. Jangan lupa dibawa surat undangannya, KTP, dan juga KK agar proses pencairan bantuan PKH ataupun BPNT berjalan dengan lancar. Namun jika Bapak Ibu belum mendapatkan surat undangan, ditunggu dulu, jangan dulu datang ke PT Pos untuk melakukan pencairan karena salah satu syarat agar dana bantuan PKH BPNT-nya dapat cair, tentu ada surat undangan dari PT Pos Indonesia. Dan selanjutnya untuk informasi yang menggembirakan kembali, ada 2 bonus tambahan atau bantuan tambahan yang akan dicairkan mulai awal bulan Desember tahun 2023. Bantuan apa sajakah? Yang pertama adalah bantuan BLT El Nino atau bantuan langsung tunai El Nino. Nominalnya adalah Rp400.000 dan tentu proses pencairannya hingga saat ini diinformasikan melalui PT Pos Indonesia.
Manfaat dari bantuan BLT El Nino ini adalah untuk membantu masyarakat Indonesia karena terdampak dari peristiwa El Nino yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Siapa yang akan menerima bantuan BLT El Nino? Tentu masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai penerima sembako atau BPNT murni. Nah, yang kedua adalah bantuan beras 10 kg. Ini akan diberikan kepada masyarakat Indonesia yang terdaftar di DTKS, terutama yang menerima bantuan PKH plus BPNT. Nah, jadi di tahun 2023 ternyata pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk masyarakat Indonesia seperti pemberian bantuan non-tunai untuk kategori beras 10 kg. Nah, proses pencairan bantuan beras 10 kg ini dilakukan melalui dua mekanisme, ada yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia ataupun melalui kantor desa masing-masing. Nah, jadi kapan mulai dicairkan? Tentu teman-teman ataupun Bapak Ibu ditunggu dulu surat undangan untuk proses pencairan bantuan El Nino ataupun bantuan beras 10 kg ini. Setelah mendapatkan surat undangan, baru datang ke PT Pos ataupun kepala desa masing-masing atau ke kantor desa masing-masing untuk melakukan proses pengambilan bantuan BLT El Nino ataupun bantuan beras 10 kg. Dan sama dengan bantuan PKH serta BPNT untuk proses pencairan bantuan langsung tunai El Nino serta beras 10 kg ini, Bapak Ibu harus mempersiapkan KTP dan KK. Juga harus mempersiapkan surat undangan dalam proses pencairan bantuannya, agar proses pencairan bantuan Bapak Ibu berjalan dengan lancar. Selain itu, pada saat ini hingga akhir Desember tahun 2023, bantuan untuk anak sekolah melalui program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar tetap akan berlangsung untuk tahap ketiga di tahun 2023 ini. Nah, tentu bantuan BIP ini akan diberikan kepada anak sekolah tingkat SD, SMP, SMA yang sudah terdaftar dan sudah mendapatkan SK pencairan. Nah, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang memiliki anak masih sekolah SD, SMP, SMA yang terdaftar sebagai penerima PIP dan sudah mendapatkan SMS untuk pencairan dana bantuannya, silahkan cairkan dengan menggunakan buku tabungan simpel untuk tingkat SD, SMP melalui Bank BRI, tingkat SMA sederajat melalui Bank BNI. Dan nominal dari dana bantuan PIP ini pun berbeda-beda ya, tergantung pada tingkatan pendidikan masing-masing. Dan banyak juga dari Bapak Ibu yang bertanya bagaimana sih supaya bisa mendapatkan bantuan PIP. Untuk mendapatkan bantuan PIP ini langkahnya bisa diambil data peserta didik atau siswa dari data orang tua yang terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Namun, jika tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Bapak Ibu juga dapat langsung mendaftarkan anak-anaknya melalui sekolah masing-masing. Jika belum memiliki Kartu Indonesia Pintar, dapat menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera. Jika belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, juga dapat menggunakan Surat Keterangan Kurang Mampu dari kecamatan atau kelurahan setempat. Nah, silakan bagi yang belum daftar dapat melakukan pendaftaran supaya di tahun 2024 nanti bisa mendapatkan bantuan PIP untuk biaya sekolah. Jadi teman-teman Bapak Ibu sangat banyak ya, atau lumayan banyak lah bantuan-bantuan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kelompok prasejahtera atau keluarga miskin. Nah, semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean untuk informasi bantuan sosial lainnya. Dan juga jangan lupa untuk di-like video ini, komen tentu dengan komentar yang positif terkait tentang proses pencairan dana bantuan sosial Bapak Ibu, apakah sudah cair atau belum, nominalnya bertambahkah atau nominalnya berkurang. Silakan berbagi cerita dalam kolom komentar.
Dan juga jangan lupa untuk di-share ya video ini ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya, agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya informasi bantuan sosial dari pemerintah pada hari ini. Nah, sehat serta sukses selalu untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua, dan semoga kita selalu dilimpahkan dengan rezeki yang banyak dan berkah. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.